Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Febrianti dengan NIM 2024-53038. Kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil UAS pemrograman web dengan tema sinetik. Sinetik adalah sistem operasional dan pemesanan tiket bioskop. Pada aplikasi ini terdapat 5 tabel utama, yaitu tabel sinema, tabel movie, tabel jadwal, tabel studio, dan juga yang terakhir adalah tabel booking. Untuk tampilan aplikasinya sebagai berikut. Untuk aplikasi ini langsung mengarah ke dashboard tanpa melalui proses login. Di sini tampilan dashboardnya ada logo sinetik di bagian pojok kiri atas, kemudian di pojok kanan atas ini terdapat menu-menu seperti menu film, bioskop, studio, jadwal, hingga pemesanan tiket. Di sini kalau di scroll ke bawah, ada ringkasan statistik yang secara real time terupdate dari inputan film, bioskop, studio, jadwal, dan pemesanan. Kemudian kalau di scroll ke bawah, di sini ada section sedang tayang. Di bagian section sedang tayang ini menampilkan daftar film yang aktif tayang. Kemudian kita coba ke menu film. Di bagian menu film ini, kita bisa menambahkan film baru. Di sini coba kita inputkan judulnya, genre, durasinya juga bisa diinputkan. Kemudian di sini juga kita bisa pilih batasan umur yang bisa menonton filmnya. Dan di bagian inputan form tambah film, di sini sudah ada kolom link poster film. Kita bisa pastekan eh, link poster yang berkaitan dengan film yang sudah kita inputkan ini. Kita coba klik simpan. Nah, di sini untuk film yang baru saja kita inputkan sudah muncul di daftar film. Ya, sudah muncul di daftar film. Coba kita lakukan proses edit ya. Sekarang kita lakukan proses edit. Di sini saya mau edit menitnya. 120 menit. Kita upload filmnya. Nah, di sini untuk film skala 5 dari yang tadi durasi filmnya di 140 menit, 135 menit, sekarang sudah terupdate menjadi 120 menit. Dan kita coba lakukan proses ini, proses hapus. Ya, kita coba lakukan proses hapus. Nah, seperti ini. Film berhasil dihapus. Jadi untuk CRUD di bagian eh, menu film ini juga sudah berjalan dengan lancar. Oh iya, jikalau kita menginputkan film baru di bagian menu film, kalau kita buka di dashboard, di bagian section sedang tayang, itu otomatis filmnya langsung masuk ke bagian daftar film yang sedang aktif tayang. Sini. Jadi kita menginputkan komang kan. Nah, di dashboard juga langsung muncul film komang yang sudah kita inputkan tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian bioskop. Ya, untuk bagian bioskop ini, kita bisa menambahkan daftar cabang bioskop dan alamat bioskopnya. Di sini kita coba tambahkan bioskop baru ya. NSC Batik masukkan. Bisa. Nah, eh salah ketik. Ragu. Nah, kita simpan. Nah, di sini untuk NSC Patinya yang sudah kita inputkan tadi langsung muncul ke daftar lokasi bioskop.
kita coba lakukan CROD di bagian NSC Jepara ini kita coba edit ya, bagian alamatnya. Nah, kita coba update. Nah, di sini untuk NSC Jepara sudah terupdate ya. Kita coba lakukan proses hapus juga. Nih. Nah, sudah terhapus untuk lokasi bioskop NSC Jepara. Jadi untuk proses CRUD juga sudah berlaku di bagian form atau menu bioskop. Lanjut kita ke menu studio. Nah, di menu studio ini kita bisa menginputkan data studio yang baru. Nah, di bagian menu studio, formnya ini berisi lokasi studio, nama studio, dan kapasitas kursi. Di sini untuk lokasi studio itu berhubungan dengan menu bioskop tadi. Jadi kita tadi kan sudah menginputkan nama bioskop ya. Tadi kita menginputkan NSC Pati di menu bioskop. Nah, kita bisa langsung pakai di bagian lokasi bioskop yang terdapat di form tambah studio baru. Kemudian kita bikin atau kita masukkan nama studionya. Kita buat studio satu. Studio satu. Kita lanjut untuk kapasitas kursinya 40 kursi. Bisa juga pakai ini, button ini. Nah, kita coba ini kursi. Nah, di sini untuk studio satu yang barusan kita inputkan itu sudah muncul. Dan berhubung studio satu sudah ada, jadi kita coba lakukan proses edit di bagian studio satu yang barusan kita inputkan tadi menjadi studio 5. Nih, kita coba masukkan ya. Nah, sini untuk studio 5-nya sudah terinput atau sudah masuk ke daftar studio bioskop. Kita coba lakukan proses hapus di bagian studio 4 ini. Coba lakukan proses hapus. Nah, sini sudah terjadi proses hapus. Untuk CRUD-nya juga sudah berjalan di bagian menu studio. Nah, selanjutnya kita ke menu jadwal. Untuk menu jadwal yang sedang tayang ini, kita juga bisa menginputkan jadwal baru, di mana di form ini terdapat kolom pilih film, pilih lokasi studio tayang, tanggal tayang, jam tayang, dan juga harga tiket. Untuk data film atau pilih film dan pilih lokasi studio, ini juga sudah terhubung sama menu studio dan menu film yang sudah kita inputkan tadi. Jadi kita tadi udah menginputkan film di bagian menu film. Kita tadi menginputkan yang Komang. Jadi kita coba masukkan yang Komang. Terus kita pilih lokasi studio dari studio yang sudah kita inputkan tadi. Kita tadi menginputkan studio 5 ya. Nah, kemudian kita lengkapi tanggal tayangnya. Tanggal 2, 15, 15. Nah, harga tiket ini silakan diisi di berapa. Seperti ini. Kalau sudah kita klik simpan jadwal. Sini ya. Kita coba tambah baru lagi. Bentar ya. Kita tambah baru lagi. Untuk melakukan proses edit nanti. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan proses edit di bagian film Moana.
Nah, coba kita edit harganya. Oke. Nah, dari yang semula harganya 75.000 sekarang sudah terupdate atau berganti ke 60.000. Ini juga bisa dilakukan proses hapus. Di sini kita coba hapus seperti ini. Hmm. Untuk proses hapus sudah berjalan juga. Jadi, untuk proses CRUD di bagian menu jadwal juga sudah berjalan. Ya, terus di menu terakhir yaitu ada di menu pemesanan. Adalah menu yang terdapat fitur utama dari s- aplikasi ini. Jadi untuk fitur utamanya itu ada di menu s- pemesanan ini. Dimana kalau kita klik beli tiket, terus di sini kan muncul ada dua panel. Panel sebelah kiri ini berfungsi untuk mengisi form beli tiket. Kemudian di panel sebelah kanan ini berfungsi untuk peta kursi bioskop. Nah, peta kursi bioskop ini itu sudah interaktif. Jadi, kita coba ya. Ini kebetulan yang film dan lokasi yang tersedia itu ada di Komang sini. Nah, di sini kita inputkan nama pemesan dulu. Kita coba. Nah, kalau sudah di bagian bawah sini, ini terdapat kolom kursi yang dipilih dan juga jumlah tiket. Ini tidak perlu diisi manual. Jadi kita bisa langsung isi atau inputkan datanya langsung dari peta kursi bioskop ini. Ya, di sini tersedia sekitar 50 kursi ya, atau 40 kursi ini, 40 kursi. Nah, di sini itu tersedia nama kursinya. Tersedia nama kursinya. Di bagian bawah ini sudah ada keterangan nih. Kalau warnanya masih berwarna hitam, berarti kursinya masih tersedia. Kalau warnanya merah, berarti kursinya sudah dipesan. Berhubung ini belum ada yang pesan, alias masih tersedia semua kursi, jadi kita bisa pilih kursi sesuka kita. Ya, ini coba aku beli kursi yang D5, D6, dan C6 di sini. Ini sudah aku klik, sudah saya klik ya. Di sini sudah saya klik, otomatis di bagian kursi yang dipilih dan juga jumlah tiket ini langsung terisi. Jadi kita nggak perlu ngisi manual. Ya, tinggal kita klik kursi yang ingin kita pesan di bagian peta kursi bioskop yang interaktif ini. Nanti untuk outputnya itu muncul di bagian ini, di bagian kolom kursi yang dipilih dan jumlah tiket. Dan juga untuk total bayar otomatis terhitung. Ya, kita belinya 3 tiket, satu tiketnya harga 45.000, dikali 3 berarti harganya ada di 135.000. Itu. Kita coba klik konfirmasi pesanan. Nah, seperti ini. Jadi, ini untuk pesanannya sudah terisi atau input di bagian pemesanan. Coba kita lakukan proses edit. Ini jadi kita, kalau misalnya si Kak Freya ini jadinya beli yang kursinya 2 kursi aja nih, yang jangan ini nggak jadi beli. Nih, kita coba edit. Nah, di sini udah langsung otomatis yang C6 itu kehapus. Kalau di bagian kursi C6 tadi masih warna hijau, kalau menghapus tinggal diklik aja. Nanti untuk warnanya berubah jadi hitam seperti ini, tandanya sudah terhapus. Nah, di sini juga langsung terupdate. Jadi 2 kursi aja yang jadi dipesan gitu. Dan di sini juga total bayarnya langsung terhitung. Kita coba klik update. Nah, sini sudah ada atau sudah terupdate untuk bagian tiket dan total bayarnya. Seperti itu. Ya, kalau mau melakukan proses hapus juga bisa. Ini kita coba
lakukan proses hapus. Nah, di sini sudah terhapus ya. Dan, dan belum ada transaksi pemesanan tiket. Karena untuk yang pesan tadi cuma satu, yaitu Kak Freya. Gitu. Ya, kita kembali ke dashboard lagi. Jadi untuk ke dashboard itu juga, di bagian dashboardnya itu juga menyediakan button atau menu yang langsung mengarah ke pemesanan. Jadi di dashboard ini ada tulisan beli tiket sekarang ini. Nanti kalau diklik itu langsung ngarah ke menu pemesanan atau sudah terhubung ke menu pemesanan. Dan juga kalau di scroll ke bawah di bagian section sedang tayang ini juga bisa langsung klik beli tiket aja nih. Terus bisa langsung mengarah ke menu pemesanan. Demikian demonstrasi lengkap dari seluruh alur sistem Sinetik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.